Ada yang mengenalkan kedekatan dengan kaum NU, ada juga yang bermodalkan faktor historis, kemudian juga perannya dan ketokohannya di kalangan kaum santri dan juga pesantren. Tapi ada juga kandidat pasangan calon wakil presiden, kemudian juga pasangan calon presiden ini yang akan mengiming-imingi para kaum santri ini dengan dana abadi bagi para santri dan juga pesantren. Lalu strategi siapa, taktis siapa yang bisa meluluhkan hati para santri? Kita akan bahas mengenai hal ini, sudah hadir secara virtual akan memberikan pandangannya mewakili masing-masing kandidat ataupun juga masing-masing pasangan bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden. Yang pertama sudah bergabung Bapak Natsirul Falah Amru atau Gus Falah yang juga mewakili PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Falah. Malam Mbak Putri, Baik. Semuanya Mas Andri. Ya, dan juga sudah bergabung dengan kita ada Bang Andre Rosiade yang juga mewakili Gerindra, tentunya mewakili juga pasangan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Andre. Saiful Huda. Oke, Bang Andre bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? Karena saya tidak terlalu bisa mendengar suara Bang Sangat Andre. jelas, Putri. Baik Bang Andre, tapi kami sangat coba jelas, Putri. perbaiki komunikasinya. Saya mendengar suara Putri sangat jelas. Oke, saya sudah dengar suara Bang Andre. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita, yaitu Pak Saiful Huda yang juga merupakan Wasekjen dari PKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Huda. Malam Mbak. Baik. Andre, Mas Asrul. Ya, Pak Huda langsung saja melihat ini salah satu manuver, salah satu janji yang diberikan oleh pasangan ini untuk bisa memberikan dana abadi untuk santri pesantren. Itu upayanya untuk bisa menggait suara dari para santri. Bagaimana kemudian dari PKB ataupun juga perwakilan dari Amin ini ataupun juga pasangan calon Amin melihat ini? Ya, yang pertama prinsipnya semua janji politik, semua apa yang sedang dan akan diperjuangkan untuk politik santri, untuk kebaikan masa depan santri, kita apresiasi semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu pada konteks Pilpres, ini adalah kali kelima Pilpres pasca reformasi. Kita merasakan betul ada evaluasi total yang sedang dan terus dilakukan oleh pondok pesantren, para kiai, dan santri, berikut semua jaringan-jaringan alumni pondok-pondok pesantren. Di mana pasca reformasi mereka merasa butuh aspirasi dan suara santri ini disatukan. Kalau tidak, seperti yang sudah-sudah, politik santri hanya menjadi daun salam begitu. Setelah dirasakan enaknya lalu sepah dibuang. Nah, pada konteks itulah saya kira yang akan menjadi momentum yang akan mewarnai Pilpres 2024. Mana yang betul-betul memperjuangkan aspirasi para santri, mana yang sekedar semacam menggunakan dan mengklaim secara politik. Baik. Yang menjadi aspirasi para santri. Kalau memberikan, saya kira ya, Pak Huda, para santri sudah mengerti dan paham betul apa yang sedang dan harus dilakukan dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Pak Huda, kalau memberikan janji seperti itu, janji politik akan ada nanti namanya adalah dana abadi bagi santri dan pesantren, termasuk apa kalau menurut Pak Huda? Termasuk memang ini akan memberikan janji positif bagi para santri atau hanya ini merupakan mengakomodir secara politik para santri tersebut? Ya, tadi Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, klarifikasi menyampaikan bahwa dana abadi pesantren itu sudah ada. Dan kenapa ada dana abadi pesantren? Karena itu mandatori dari lahirnya Undang-Undang Pondok Pesantren. Dan inisiator dari Undang-Undang Pondok Pesantren adalah salah satunya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan di dalam penetapan Undang-Undang Pondok Pesantren ketika diusulkan di DPR, saya kira tidak perlu saya menyampaikan secara terbuka mana fraksi-fraksi yang setuju dan tidak setuju dengan lahirnya Undang-Undang Pondok Pesantren ini. Gitu. Tapi kami ingin menyampaikan bahwa fraksi PKB sejak dari awal sebagai inisiator lahirnya Undang-Undang Pondok Pesantren dan salah satu mandatorinya adalah lahirnya harus ada
dana abadi pondok pesantren, dan melalui DPR waktu itu selama 2 periode ini kami meminta supaya itu dilaksanakan, dan syukur alhamdulillah pada tahun ini dana abadi pondok pesantren sudah teralokasi 2 triliun, dan kami merasa itu masih cukup kurang untuk mengurusi berbagai kebutuhan dan kepentingan para santri kalau hanya dengan 2 triliun. Baik. Jadi semangatnya kami ingin menyampaikan bahwa dana abadi pondok pesantren ini sudah ada, dan ini adalah mandatori dari undang-undang pondok pesantren, dan PKB salah satu inisiator dari lahirnya undang-undang pondok pesantren ini. Jadi nggak bisa sepenggal saja dimaknai proses ini. Jadi ini sudah proses panjang yang semua elemen sudah terlibat menyangkut soal ini. Baik, Bang Andre, seperti dikatakan oleh Pak Huda tadi, ada penjelasan juga dari Ibu Sri Mulyani maupun juga dari pihak Kementerian Keuangan. Sebenarnya sudah ada mengenai dana abadi pesantren ini. Mungkin saya bisa ulang dan juga bisa jelaskan kembali bahwa dana abadi pesantren sebenarnya merupakan bagian dari dana abadi pendidikan. Pengelolaan programnya sendiri juga dikelola oleh Kementerian Agama, membiayai LPDP, prosesnya juga sedang berjalan. Kemudian juga program persiapan beasiswa, program multimedia pesantren, dan juga penguatan pengambilan fatwa dan lain-lain. Sudah ada sebenarnya. Lalu apa yang membuat berbeda dengan rencana program yang dicanangkan oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, Bang Andre? Ya, seperti disampaikan Mas Gibran dalam pidato beliau sesaat deklarasi sebelum berangkat ke KPU, kan clear, itu merupakan tadi yang disampaikan oleh Pak Huda, itu adalah amanat undang-undang ya, yang sudah undang-undang pesantren yang sudah ada itu. Tentu sudah kewajiban kita untuk melaksanakan amanat undang-undang. Nah, disitulah pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran menunjukkan komitmennya secara terang-menerang dan tegas bahwa kita betul-betul ingin melaksanakan undang-undang pesantren ini. Dan kita menunjukkan keberpihakan yang jelas. Makanya Mas Gibran menyampaikan dana abadi untuk santri atau pesantren itu akan dimunculkan oleh pasangan ini. Kalau sekarang kan dana itu mungkin dalam tanda kutip ada, tapi kan tidak jelas. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah bagaimana ini benar-benar menjadi program yang terlihat dan jelas dan bisa betul-betul dirasakan manfaatnya oleh seluruh santri dan pondok pesantren yang ada. Jadi betul kata Bang Huda, saya rasa seluruh kandidat punya komitmen yang sama bagaimana mendukung pesantren, komitmen dengan perkembangan santri. Nah, di kami ini kita formalkan menjadi lebih jelas bentuk keberpihakan kami. Makanya dimunculkanlah namanya dana abadi untuk santri dan pesantren ini gitu loh. Sehingga di bagian program yang jelas dan terukur supaya apa? Supaya pesantren semakin maju dan santri-santri semakin mendapatkan tempat di Indonesia ini. Seperti itu maksudnya. Baik, Putri. baik Bang Andre, kami dapatkan penjelasannya. Gus Falah, kalau kita melihat strategi dari pasangan Amin ini, ada Caimin di sana sebagai bakal calon wakil presiden yang juga merupakan ketum dari PKB. Kalau kita lihat juga dari pasangan Pak Prabowo dengan Mas Gibran, ini andalannya untuk bisa menggait suara para santri dengan dana abadi yang sudah kita bahas di awal tadi. Kemudian dari pasangan Ganjar dan juga Mahfud MD, melihat hal ini bagaimana kemudian? Apakah cukup yakin bisa merebut suara dari kaum santri dengan adanya kekuatan ataupun juga ketokohan yang dimiliki oleh Pak Ganjar ataupun juga Pak Mahfud? Gus Falah? Baik, Mbak Putri. Jadi kalau kita melihat secara histori, kita bisa melihat bahwa kita ini dari pemilu 2004 itu kita sudah senantiasa bergandengan dengan santri, dengan Kiai Hasyim Muzadi, kemudian dengan Pak Yusuf Kalla, dengan Pak Yai Ma'ruf Amin, dan sekarang dengan Pak Yai Mahfud MD. Artinya kita ini sudah menjalankan, kita melaksanakan apa yang dikatakan kebutuhan santri. Jadi santri dalam konteks ini, pasangan Pak Ganjar ini sudah memasukkan pasangannya adalah bagian dari santri, itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat Pak Ganjar dalam beberapa waktu kemarin ketika beliau menjabat sebagai gubernur, beliau sudah menyalurkan 549 untuk dana bantuan pesantren. Artinya
yang dilakukan pasangan Pak Ganjar dan Pak Yai Mahfud ini sesuatu yang sudah terjadi dan sudah nyata. Kemudian kita juga mengusulkan adanya Direktorat Jenderal Pesantren. Jadi pesantren ini untuk mempercepat afirmasi sesuai amanat Undang-Undang Pesantren 18. Artinya kita ingin juga bahwa Direktorat Jenderal Pesantren ini yang akan mengurus segala hal, memajukan pesantren, memajukan santri, memajukan santriwati. Dan kalau kita bicara dana abadi yang disampaikan pasangan sebelah, saya pikir kita juga mempunyai hal yang sama. Bahkan kita lebih teknis lagi, kita akan mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren, gitu Mbak. Baik. Nah, dari kondisi-kondisi seperti ini kita juga bisa menyampaikan bahwa santri yang kita usung itu benar-benar santri tulen, santri yang memang mengakar, santri yang memang mempunyai masa. Jadi bukan santri kaleng-kaleng, itu Mbak Putri. Ada ya santri kaleng-kaleng ya Gus ya? Ya ada yang ngaku santri ngajinya kalongan sebentar kan juga kaleng loh. Baik Gus, nanti kita bahas lagi tentunya. Sudah bersama saya juga pengamat politik Mas Khairul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Khairul Umam. Malam, baik, Mbak Putri. Ini menarik kalau masing-masing pasangan punya strategi untuk bisa menggait suara santri. Mengandalkan faktor historis, faktor sejarah, kedekatan, faktor ketokohan. Tapi ada juga yang soal dana abadi yang sudah sempat tadi kita berbincangkan dan langsung jadi polemik di kalangan masyarakat. Tapi nanti mungkin Mas Umam bisa berikan pandangan siapa kira-kira yang strateginya lebih ampuh. Apalagi kemudian menggait suara santri. Kalau kata Gus Fala, suara santrinya bukan yang santri kaleng-kaleng. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Kita akan langsung saja lanjutkan perbincangan Mas Umam melihat modal yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon ini untuk bisa memiliki suara santri. Ada yang modal tempat daerah asal, modal kedekatan, modal ketua umum partai, bahkan juga modal program kerja. Mana kemudian yang kira-kira lebih diminati oleh para santri, setidaknya meluluhkan hati mereka untuk bisa memberikan suara? Memang tidak mudah karena semuanya cukup kompetitif Mbak Putri. Tapi kita perlu mencermati apa yang dilakukan oleh Gibran dalam konteks ini itu adalah bagian dari upaya preemptive strike di dalam konteks menyampaikan visi atau misi atau dalam konteks ini adalah kinerja apa yang akan ditampilkan di Pilpres nanti. Karena kalau misal dari sisi ketokohan dari aspek santri misalnya, memang Caimin bagaimanapun juga lebih menunjukkan dia terah dari Mbah Bisri Samsuri, kemudian dia juga keluarga besar Jombang juga cukup kuat dengan akar Nahdlatul Ulama. Sementara Pak Mahfud juga relatif memiliki kedekatan dengan unsur-unsur santri dan juga jaringan pesantren. Tetapi komposisi dari Gibran dan juga Pak Prabowo diakui atau tidak memang belum menunjukkan kedekatan atau konteks identitas dengan komunitas santri itu sendiri. Maka langkah ini barangkali diupayakan atau diikhtiarkan sebagai upaya untuk tadi preemptive strike sebelum yang lain bicara lebih banyak tentang pesantren, tentang santri, bentuk kontribusinya seperti apa, dia dorong lebih dulu. Dan itu kemudian dia sudah mencuri start dalam konteks ini, dia seolah kemudian ingin menunjukkan bahwa Gibran dan juga Pak Prabowo lebih memiliki concern, perhatian lebih terhadap pesantren itu sendiri. Nah, di level itu tentu ini menjadi kabar gembira, meskipun di saat yang sama sejumlah catatan juga harus dihitung betul. Apakah dari aspek yang ada selama ini, mulai dari beasiswa santri itu sudah ada sejak era Pak SBY, dilanjutkan era Pak Jokowi, kemudian terkait dengan Pontren ya. Kalau misal di Kementerian Agama, setahu saya Pontren itu memang sudah ada direktorat khusus, tetapi bukan pada level dirjen. Tetapi apakah kemudian diletakkan pada nomenklatur yang lebih tinggi misalnya menjadi dirjen, apakah kemudian akan menjadi titik beda signifikan? Tentu beda, tetapi concernnya relatif tidak jauh berbeda. Nah, kemudian di sisi yang lain kita juga perlu melihat apakah kemudian dengan dana abadi itu konteksnya seperti apa? Apakah endowment fund seperti di global universities pada umumnya yang kemudian sebenarnya itu diberikan untuk menjadi saving dalam arti menjaga bagaimana sirkulasi kegiatan operasional dan lain sebagainya, tetapi harus dijaga betul bagaimana kemudian akuntabilitas karena ini uang negara, bukan uang milik privat. Nah, seringkali dalam konteks pesantren
ada kesulitan untuk membedakan mana privat, mana domain privat, dan mana domain publik. Nah, di dalam konteks ini, siapapun, apakah Gibran, Cak Imin, atau Pak Mahfud, kalau mencoba untuk meyakinkan, mengakumulasi kekuatan dukungan santri dengan menggunakan konteks anggaran terkait dengan dunia pesantren, maka harus dikelirkan dulu. Ini di ranah apa? Kalaupun dana abadi disampaikan, diberikan kepada pesantren, targetnya apa, pengelolaannya seperti apa, dan kemudian implementasinya seperti apa. Oke, mungkin sampai di poin situ, itu ada 3 challenge mungkin yang akan saya langsung saja teruskan challenge tersebut, pertanyaan tersebut kepada Bang Andre. Bagaimana Bang Andre? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai 3 hal tadi yang harus secara spesifik ditanyakan oleh Mas Umam. Jadi mohon maaf saya tadi ada urusan sedikit. Gimana Putri? Ya, baik. Tadi kemudian harus lebih spesifik lagi, seperti apa sebenarnya secara teknis mengenai dana abadi para pesantren ini digunakan untuk apa, ataupun juga akuntabilitasnya seperti apa. Nah, itu bagaimana kemudian nanti pelaksanaannya? Ya tentu hal ini akan didetailkan nanti, akan ada debat kan Capres dan Cawapres. Tentu Capres dan Cawapres kami akan menjabarkan secara detail dengan angka-angka, dengan program yang lebih rigid nantinya. Tidak elok dan tidak etis saya menyampaikan, karena inilah rakyat ingin menyaksikan debat antara Capres dan Cawapres. Apalagi kan kita tahu berbagai kelompok menyatakan Cawapres kami ini anak kemarin sore, anak ingusan gitu loh. Tapi ternyata Mas Gibran bisa memberikan kejutan kemarin di saat pendaftaran, bagaimana secara narasi dan artikulasi Mas Gibran tidak kalah dengan tokoh-tokoh lainnya. Dan lebih baik Mas Umam, pertanyaan Mas Umam itu akan dijawab langsung oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran di saat debat. Kita bisa melihat kapasitas dan kemampuan cawapres kami dengan cawapres-cawapres yang lain. Jadi kita tunggu saja. Jadi Bang Andre, gitu Mas Umam, saya optimis Mas Gibran akan menjawab secara spesifik dan bicara angka-angka yang rigid nanti Mas Umam. Bang Andre, adanya program itu sebenarnya bukan hanya untuk bisa menggait para santri atau suara para santri, tapi juga pembuktian dari Mas Gibran. Begitu, upaya meyakinkan dari Mas Gibran. Begitu Bang Andre? Menurut saya, ya nanti rakyat akan bisa menilai kemampuan dan kapasitas Mas Gibran secara terbuka. Karena ada debat kandidat calon presiden sendiri, debat Capres ditemani Cawapres, dan debat antara Cawapres. Kita bisa menilai ya apakah pilihan Pak Prabowo itu salah atau tepat. Tapi kalau saya ditanyakan, pilihan Pak Prabowo tepat, dan itu nanti akan dibuktikan pada debat calon wakil presiden. Sehingga orang yang underestimate kepada Mas Gibran nanti akan bicara, wow, ternyata Mas Gibran memang luar biasa. Tidak salah pilihan Pak Prabowo. Jadi sing sabar, jawaban template gitu loh. Oke, sebelum nanti ke lainnya, apalagi kalau Gus Fala tadi, Bang Andre. Pak Rektor, sing sabar Pak Rektor. Aja kesusu terus Bang Andre. Enggak, Bang Andre, kalau tadi sebenarnya sebelum jeda Gus Fala sudah mengatakan, kalau tadi kan mungkin Mas Gibran ini hanya memberikan konsepnya, tapi kalau Pak Ganjar ini sudah secara langsung melaksanakan secara teknis. Nanti mungkin Gus Fala bisa cerita lebih lanjut mengenai hal ini, begitu sambil menunggu nanti apa yang disampaikan Mas Gibran pada saat debat, tapi mungkin Mas Umam terlebih dahulu bisa berikan pandangan, komentar apa yang disampaikan jawaban dari Bang Andre. Iya, saya mendengar dengan betul jawaban Bang Andre, tapi saya tidak mendapatkan jawaban. Bang Andre mencoba untuk mengulur waktu dan kemudian nanti menyerahkan pada konteks konten ya yang akan disampaikan oleh Capres. Tidak ada yang salah. Tetapi begini, bahwa dalam konteks pengelolaan dana abadi pesantren itu betul-betul kemudian harus dicermati betul. Jangan sampai ini hanya berhenti pada level gimmick. Mbak, dalam konteks dunia pesantren kita tahu cukup banyak manuskrip-manuskrip yang bicara tentang itu, termasuk dari bukunya Pak Zamasori The Fair, kemudian Greg Veiley, Greg Barton, yang kemudian menggarisbawahi bahwa titik keunikan dari pesantren adalah the institutional sovereignty, kedaulatan institusionalnya. Kalau misal kemudian konteks dana abadi, mungkin nawaitunya baik, tetapi kalau misal kemudian ini kan uang rakyat, uang negara, diletakkan seperti apa, pertanggungjawabannya seperti apa, dan kalau misal kemudian nanti ada proses pertanggungjawaban yang tidak sesuai, apakah kemudian otoritas negara akan masuk di sana? Kalau misal demikian,
ini tentu akan menjadi sebuah pertanyaan besar. Bagaimana kemudian kedaulatan pesantren? Apakah negara akan mengintervensi pesantren? Nah, ini yang kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan betul. Nah, niatnya baik, tetapi jangan sampai hal yang sepele menjadi spolo. Baik, Gitu. baik, Mas Umam. Mungkin sebelum Ya, jeda, saya mau silakan nambahkan Bang Andre. sedikit, Putri. Singkat saja ya, Bang Andre. Putri. Sebelum jeda, Bang Andre, singkat saja sebelum jeda. Oke. Mas Umam, kenapa saya tidak menyampaikan secara detail, Mas? Karena ini adalah program yang kita tampilkan, menunjukkan keberpihakan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran kepada pesantren dan santri. Nah, kalau kami ungkap secara detail, nanti kan nggak seru lagi. Baik. Dan juga bisa diadopsi dan di copy paste. Nantilah pas debat, biar terjawab bahwa seorang anak ingusan itu ternyata cerdas, mampu, dan punya kapasitas gitu loh. Baik, Bang Dan Andre. ini representasi kaum milenial dan Gen Z gitu. Iya, iya. Baik, dari calon yang muda, kalau kata Bang Andre, klaim Bang Andre punya sesuatu yang kejutan untuk bisa menarik suara santri. Nanti mungkin Gus Falah juga bisa beri pandangan, karena tadi Gus Falah mengatakan kalau Pak Ganjar mah soal action sudah lebih dulu mengenai hal ini. Kemudian Pak Huda juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini, termasuk juga Mas Umam katakan ini jangan hanya sekedar janji ataupun juga gimmick politik. Sesaat lagi kita akan bahas lebih lanjut, kami segera kembali. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Gus Falah, kalau tadi dikatakan oleh Bang Andre, sepertinya pemimpin muda ini, Prabowo dan juga wakilnya yaitu Mas Gibran, ini sudah menyiapkan sesuatu yang bisa bisa mengejutkan kaum santri sehingga bisa mendapatkan suaranya. Apakah pasangan Ganjar dan juga Pak Mahfud cukup pede dengan modal yang dimiliki, dengan strateginya nanti kemudian juga tidak akan kalah dalam hal menggait suara para santri? Ya, baik Mbak Putri. Jadi begini loh, kalau kita bicara dana abadi buat pesantren itu sesungguhnya kan sudah diperjuangkan dari 2 tahun yang lalu ya, dan tahun ini pun juga sudah berjalan. Itu ditanya aja teman-teman fraksi dari P3, dari PKB juga akan mengamini, akan mengiyakan itu. Jadi artinya dalam konteks ini, kalau kita ini sebagai seorang santri yang hanya diiming-iming, yang hanya akan diberikan janji manis, itu saya pikir ya sah-sah aja dalam konteks untuk meraih suara. Tapi santri itu berbeda loh. Santri itu dari kurikulumnya sudah berbeda, dari tempat mengajarnya pelajaran juga sudah berbeda. Tidak goyah dengan iming-iming. Santri itu senantiasa apa yang ada diterima dengan ikhlas, apa yang dipunya disyukuri dengan baik. Jadi tidak gentar dengan iming-iming. Makanya dari yang saya sampaikan tadi, bahwasanya tadi Mas Umam juga mengatakan bahwa apakah dengan adanya Direktorat Jenderal yang ada nanti kita dorong dibikin di Kementerian Agama lebih efektif. Saya pikir lebih efektif karena akan mengkhususkan untuk afirmasi dari amanat undang-undang tentang pesantren. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh santri itu nanti di Direktorat Jenderal Pesantren itu nanti pasti akan bisa terlaksana dengan baik. Yang ketiga, saya perlu sampaikan juga, Pak Ganjar itu ketika menjabat beberapa waktu yang lalu sebagai gubernur juga mendapatkan penghargaan yang luar biasa dengan mengumpulkan amal zakat ya. Ini juga luar biasa. Artinya apapun yang sudah dilakukan oleh Pak Ganjar itu sudah terbukti. Dan bukti ini ketika beliau nanti jadi presiden atas ridho Allah, pastinya tidak hanya iming-iming, dijalankan, diterapkan, dan tentunya kalau tadi Mas Andre mengatakan wow, kita wow, 3 kali wow-nya Mas Andre, gitu loh. Jadi pasti akan dijalankan dan itu akan lebih baik lagi. Itu Mbak Putri. Baik, Mbak Andre bilang wow, Gus Falah bilang wow, triple wow artinya. Kemudian kalau dari pasangan Amin, Pak Huda, apa yang kemudian bisa dikatakan, bisa dijanjikan kepada para santri, bagaimana solusi ataupun cara untuk bisa menjawab para kebutuhan santri, Pak Huda? Ya begini, sekali lagi saya ingin sampaikan, apa yang disampaikan oleh Mas Gibran bukan sesuatu yang baru, karena dana ada di pesantren itu sudah ada tahun sebelumnya. Besarannya 2 triliun, diambil dari dana pendidikan, dana bagi pendidikan 20 triliun. Nah pada konteks ukuran dan representasi memang kami di pasangan Amin dan PKB memang merasa ini belum
sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dalam konteks bagaimana mengafirmasi pesantren, santri dan seterusnya. Dan perlu dicatat bahwa dana abadi 2 triliun selama ini itu pengelolaannya sepenuhnya melalui skema LPDP. Jadi sepenuhnya untuk pembiayaan beasiswa bagi para santri kita, baik kuliah di luar negeri, kampus-kampus terbaik di luar negeri, di dalam negeri, maupun beberapa kampus yang lain yang sifatnya kekhususan di kampus-kampus keagamaan, misalnya di Al-Azhar dan seterusnya itu. Jadi, dan itu yang kami merasa belum sepenuhnya semangatnya menjalankan mandatori dari Undang-Undang Pondok Pesantren. Karena yang kami maksud dengan dana abadi pondok pesantren di dalam mandatori Undang-Undang Pondok Pesantren tidak lalu berupa skema pembiayaan melalui LPDP. Baik. Tapi dana abadi pondok pesantren yang kita skemakan adalah bagaimana dana abadi ini bisa mensupport seluruh kebutuhan dalam konteks transformasi pendidikan pondok pesantren, bagaimana semua prasarana dan sarana pondok pesantren itu bisa diafirmasi melalui dana abadi pondok pesantren ini. Jadi kalau yang sekarang dana abadi yang ada itu masih sifatnya mengambil begitu saja dari alokasi dana abadi pendidikan. Baik, tapi Pak Huda, adakah Dan ini kemudian masih program? jauh Ya, dari apa yang kita bayangkan menyangkut soal bagaimana memperjuangkan aspirasi para santri. Ya, tapi dari pasangan Amin sendiri, Pak Huda, adakah kemudian rencana program kerja untuk bisa menjawab, memberikan sesuatu kepada para santri ini? Ya kalau kami sifatnya tidak bikin program karena sudah jalan. Ketika PKB didirikan 25 tahun yang lalu, kami sudah bekerja bareng dengan para santri, alumni pondok pesantren sendiri, para kiai, para masyayikh. Jadi memang ya bagi kami nggak kejutan dan bukan sesuatu gitu. Karena memang ada yang hadir 5 tahunan seperti sekarang mau pilpres hadir gitu. Nah bagi kami yang sudah live in tiap hari, tiap saat, mengerti persis demikian apa yang dibutuhkan oleh pesantren dan santri bagi masa depan Indonesia. Ini bukan semangatnya ini ya, bukan semangatnya kita berlaku diskriminatif, mengkhususkan lalu mengafirmasi khusus santri Allah yang lainnya tidak dianggap. Saya kira bukan pada konteks itu. Baik. Tapi kami menempatkan santri dan pondok pesantren adalah bagian dari untuk Indonesia maju. Kalau kita mau ngomongin soal kesejahteraan, ngomongin soal Indonesia maju, salah satunya adalah pilar santri yang harus maju. Kalau santri maju, Indonesia pasti maju. Baik, baik. Mas Umam, kalau catatan dari Gus Falah, santri ini nggak gampang diiming-imingi, apalagi termasuk janji-janji seperti tadi. Sehingga kemudian bagi para santri, pemilih dengan karakter seperti ini, apa yang lebih dominan, apa yang lebih menjadi preferensi perhitungan mereka, pertimbangan mereka? Faktor dana ataupun apapun itu yang menggoda mereka, atau sebenarnya faktor mengenai soal historis dan sebagainya? Kalau misal terkait dengan konteks pendekatan politik kepada dunia pesantren, barangkali bisa diletakkan dalam 2 hal, Mbak. Kalau pertama terkait dengan konteks bantuan dana dan sebagainya, termasuk tawaran dari Gibran, dana abadi pesantren, mungkin itu pada level pengelola, pengasuh, termasuk kiai, barangkali akan merasa terbantu di situ. Tetapi bagaimanapun juga masyarakat santri, terutama kelompok Nahdliyin per hari ini, memang tetap memiliki kaitan yang kuat dengan para kiai. Tetapi dalam konteks sami'na wa ata'na, dalam konteks pilihan politik, rasanya ada semacam tren peningkatan literasi politik di kalangan santri itu sendiri. Artinya ya mereka akan dikendalikan oleh informational input yang masuk di kalangan santri itu sendiri. Nah, kalau misal kemudian mau berinovasi lebih lanjut, bukan hanya berhenti pada konteks dana santri atau dana pesantren tadi itu, tetapi bagaimana kemudian meyakinkan komunitas santrinya, para santrinya sendiri untuk terkait dengan konteks serapan kerja pasca di dunia pesantren. Jadi bagaimanapun juga santri itu, Mbak, kalau di pesantren itu yang dia pelajari umumnya adalah Islamic Studies. Jadi nahwu, sorob, kemudian fikih, tafsir, ulumul Quran, ulumul hadis. Tetapi seringkali terutama dalam pesantren-pesantren konvensional itu tidak diimbangi dengan kemampuan, keterampilan dan lain sebagainya. Nah, ketika kemudian mereka selesai dari pesantren,
mereka menjadi bagian dari kelompok yang termarginalkan, kaum mustata'afin dalam konteks skema besar struktur pembangunan ekonomi nasional. Nah, kalau misal kemudian para capres, cawapres bisa menjelaskan dengan baik, bagaimana sih menyerap dunia santri ini, terutama kelompok-kelompok santri, agar kemudian masuk dalam wilayah lapangan kerja yang kemudian bisa terberdayakan secara ekonomi, tetap berkontribusi pada umat, tetapi secara ekonomi mereka mapan, itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh para santri. Nah, kalau misal kemudian bicara dana abadi pesantren, saya pikir hanya di level institusional, tetapi dalam konteks vote, popular vote, kelompok santri sendiri, saya pikir itu yang menjadi kebutuhan utama. Baik, itu kebutuhannya. Sudah ada satu kisi-kisi dari Mas Umam yang dibutuhkan para santri adalah bagaimana memberdayakan mereka. Lalu bagaimana kemudian kebutuhan ini diterjemahkan dan juga diberikan solusinya oleh para pasangan calon. Nanti kita akan bahas juga bersama masing-masing narasumber, Gus Falah, Pak Huda dan juga Bang Andre. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Tadi sebelum jeda, Mas Umam sudah mengatakan apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dari para santri. Kalau ada pasangan capres, cawapres yang bisa menjelaskan, mendeliver pesan kepada para santri ini, bagaimana kemudian mereka bisa terserap ke dunia kerja, bagaimana mereka bisa diberdayakan. Ini kemudian bisa menjadi salah satu hal untuk bisa merebut suara santri. Nah, ini juga bisa menjadi challenge, tantangan kepada para pasangan calon capres dan juga cawapres. Bang Andre, sebagai penutup ini mungkin dari masing-masing penarasumber yang mewakili partai dan juga pasangan calon masing-masing. Mungkin dari Bang Andre terlebih dahulu. Apalagi Bang Andre, kalau kata Gus Falah, para santri ini nggak gampang digoda, diiming-imingi dengan hal-hal gimmick seperti itu. Bang Andre, silakan Bang Andre penutup. Tentu kalau kita menyampaikan secara terbuka dalam deklarasi dan Mas Gibran menampilkan olahraga, itu bukan gimmick dan iming-iming. Tentu ini menjadi salah satu program unggulan yang akan kami tampilkan nanti secara detail dalam debat Capres dan Cawapres. Inilah keunggulan yang akan ditawarkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi itu bukan gimmick. Tidak mungkin gimmick kalau ini dimunculkan di dalam ruang forum terbuka dan orang ingin tahu soal kapasitas Mas Gibran. Yang mohon maaf, di tempatnya Gus Falah itu selalu diolok-olok seakan-akan anak ingusan seperti senior partainya Gus Falah menyampaikan. Nah, tentu ini harus dijawab. Nah, tidak mungkin Mas Gibran menyatakan ini gimmick. Ini ada salah satu program ya dan masuk dalam visi-visi Pak Prabowo dan insya Allah nanti secara detail akan dijelaskan oleh Mas Gibran. Jadi kita lihat apakah Mas Gibran itu anak ingusan, tidak punya kapasitas setelah debat dengan Pak Mahfud dan Gus Muhaimin. Bang Andre, kami Terakhir pahami. kami menilai dan melihat dan saya optimis Mas Gibran mampu menjabarkan itu secara detail dengan angka-angka yang rigid. Sehingga kita tahu bahwa cawapres pilihan Pak Prabowo, cawapres yang berkualitas dan cocok mendampingi Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Baik, Bang Andre, karena keterbatasan waktu juga mungkin Gus Falah dan juga Pak Huda mungkin nanti bisa memberikan jawaban dengan singkat. Apalagi tadi menyinggung, Mas Umam sudah memberikan informasi kepada kita apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan bagi para santri. Silakan Gus Falah. Gus Falah, mohon maaf kami tidak bisa mendengar suaranya, mungkin masih di mute, mungkin mohon membantu untuk bisa dinyalakan terlebih dahulu. Oke. Baik, silakan Gus Falah. Mbak Putri, tadi saya mendengar yang disampaikan Mas Umam bahwasanya pesantren itu lulus dari pesantren kemudian menjadi masyarakat yang termarginalkan. Justru di sini kan kita melihat bahwasanya kurikulum dari pesantren itu berbeda. Sangat sangat berbeda, ya kan? Bagaimana mereka belajarnya, yang tadi disampaikan Mas Umam, Nausoro, fikih dan sebagainya lah. Konteksnya kemudian adalah supaya tidak termarginalkan, disitulah pentingnya adalah Direktorat Jenderal Pesantren. Di situ akan mengatur bagaimana pengaturan tentang segala hal kebutuhan dari santri. Ketika mereka nanti sudah rampung menimba ilmu, khususnya di pesantren Salafiyah, mereka kemudian tidak masuk termarginal. Tapi insya Allah lah, seluruh santri tidak akan yang termarginalkan. Seluruh santri lulus dari pondok pesantren itu pasti jadi orang hebat semua. Di tingkatan lapisan masyarakat. Nah, dengan adanya Direktorat Jenderal Pesantren ini, insya Allah akan semakin baik. Gitu loh Mbak Putri. Itu maksud saya Mas Umam. Iya, kami dapatkan jawabannya. Pak Huda, silakan terakhir Pak Huda sebagai penutup juga. Ya,
terlepas dari semua program yang sifatnya semangatnya adalah mengafirmasi, sebenarnya keinginan dan cita-cita santri lebih jauh dari itu, yaitu mengambil kepemimpinan nasional. Dan ini adalah tugas sejarah ketika santri sudah mendirikan negara dan bangsa ini, dirasa hari ini butuh kepemimpinan yang diambil sendiri perannya oleh para santri sendiri dan oleh tokoh santri sendiri, dan pasangan Amin termasuk Menawa itu bersemangat untuk menjadikan kepemimpinan nasional ketika nanti direbut sebagai lahan untuk memperjuangkan seluruh agenda perjuangan santri. Karena santri dan kiai adalah aktor politik yang selama ini begitu saja, ibarat seperti sampaikan berkali-kali, dorong mobil mogok, setelah didorong lalu ditinggalkan. Sudah tidak zamannya lagi. Jadi level politik pasca reformasi, para santri dan para kiai menghendaki sudah waktunya tokoh santri menjadi pemimpin negeri ini. Dan semua agenda menyangkut soal perjuangan politik kebangsaan dan keislaman yang selama ini menjadi pilar utama santri akan bisa diwujudkan dengan merebut kepemimpinan nasional pada tahun 2024 yang akan datang. Baik, Pak narasumber terima kasih semuanya. Gus Fala terima kasih, Mbak Andre terima kasih, Pak Huda juga terima kasih sudah bergabung dalam perbincangan ini. Ya, Mas Umam juga terima kasih seperti dikatakan oleh Mas Umam bahwa para santri saat ini sudah lebih terliterasi, dan termasuk juga perbincangan kita pada malam hari ini, semoga ini bisa menjadi masukan berharga kepada para santri tentunya, siapa nanti pasangan yang akan diberikan suara atau dipilih oleh para santri ataupun juga kaum sarungan yang biasa kita sebut. Memang tugas kami di TV One ini adalah untuk terus mengabarkan dan Anda yang memutuskan.